Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hijir Ismail, NIM 21020950172, kelas PT IKD angkatan 2021, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Video ini saya buat untuk pemenuhan tugas mata kuliah algoritma dan pemrograman dasar. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ahyar Muhtar SPD MT selaku dosen pembimbing mata kuliah algoritma dan pemrograman dasar yang telah mengizinkan dalam pembuatan video ini dan penguploadan di channel YouTube masing-masing. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya langsung saja ke pembahasan materinya. Baik, jadi materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu subrutin dan fungsi pada bahasa C++. Adapun poin-poin pembahasan kita pada presentasi kali ini, yang pertama adalah subrutin atau prosedur, yang kedua adalah function atau fungsi, yang ketiga adalah perbedaan subrutin dengan function, yang keempat adalah implementasi teorinya ke dalam bentuk contoh program. Langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu subrutin. Adapun poin-poin dari subrutin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah definisi dari subrutin, yang kedua adalah bentuk umum subrutin, yang ketiga adalah ciri-ciri subrutin, yang keempat adalah cara kerja dari suatu subrutin, dan yang kelima adalah jenis parameter yang biasa digunakan dalam subrutin, dan yang terakhir adalah implementasi atau contoh programnya. Baik, langsung ke definisi subrutin. Jadi apa yang dimaksud dengan subrutin? Subrutin atau prosedur merupakan suatu bagian dari program yang dimaksudkan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu dan letaknya terpisah dari program yang memanggilnya. Prosedur atau subrutin ini tidak bisa mengembalikan nilai atau hasil, tetapi khusus untuk bahasa C++ dan Java itu subrutin dijadikan satu tetapi dapat diatur untuk dapat mengembalikan nilai maupun tidak mengembalikan nilai. Nah, kegunaan yang umum dari subrutin itu adalah untuk menghemat kode program bila terjadi proses yang sama diulang berkali-kali. Selanjutnya yaitu bentuk umum dari subrutin. Adapun bentuk umum dari suatu prosedur atau subrutin adalah prosedur, nama prosedur, kemudian diikuti parameter 1 dan tipe data, kemudian parameter 2 dan tipe datanya. Contohnya di sini adalah prosedur tambah kali. Tambah kali adalah nama prosedurnya, namun untuk contoh yang pertama ini tidak menggunakan parameter. Sedangkan yang kedua ini menggunakan parameter. Prosedur hitung A, B integer, hitung adalah nama prosedurnya, A, B adalah parameternya, dan integer adalah tipe datanya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari subrutin. Adapun ciri-ciri dari suatu subrutin yang baik dan benar dalam suatu program adalah, yang pertama adalah hanya memiliki satu fungsi tujuan. Nah, sebuah prosedur sebaiknya hanya mempunyai satu fungsi tujuan atau hanya memecahkan sebuah masalah dalam program dan tidak tercampur dengan tujuan lain. Hal tersebut agar prosedur lebih fokus sehingga tujuan dari suatu prosedur itu lebih mudah dipahami dalam suatu program. Yang kedua yaitu tidak tergantung pada prosedur lain atau independen. Sebuah prosedur sebaiknya bersifat mandiri, artinya sebuah prosedur dapat dijalankan dan diuji tanpa menunggu bagian lainnya dari suatu prosedur atau fungsi lain selesai. Selain itu, variabel yang digunakan dalam prosedur tidak mempengaruhi variabel yang digunakan pada bagian lain di keseluruhan program. Yang ketiga adalah berukuran kecil atau small size. Yang dimaksud ukurannya di sini adalah panjang kode program atau panjang algoritma pada sebuah program.
Ukuran kecil pada sebuah prosedur itu agar lebih mudah dibaca, dipahami, maupun diperbaiki jika terdapat kesalahan pada suatu prosedur. Selanjutnya yaitu cara kerja dari suatu prosedur. Jadi prosedur itu bekerja dengan menggunakan mekanisme pemanggilan atau pengembalian, atau dalam bahasa Inggris yaitu call return mechanism, yaitu dengan urutan langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah prosedur dipanggil oleh kode pemanggil atau program utama, main program, maupun prosedur lainnya. Yang kedua yaitu sekumpulan operasi yang disimpan dalam prosedur dieksekusi. Kemudian yang ketiga adalah kontrol, nanti dikembalikan ke kode pemanggil. Selanjutnya yaitu jenis-jenis parameter yang biasa digunakan dalam subrutin. Adapun jenis-jenis parameter yang biasa digunakan, yang pertama adalah parameter formal, yang kedua adalah parameter aktual. Parameter formal adalah nama-nama variabel yang dipakai dalam mendefinisikan prosedur dan membuat prosedur tersebut dapat dieksekusi dengan variabel yang berbeda saat pemanggilan. Nah, parameter formal ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu parameter input, yang kedua parameter output, dan yang ketiga adalah parameter input atau output. Parameter input adalah parameter yang diperlukan prosedur atau subrutin sebagai masukan untuk melakukan aksi yang efektif. Kemudian parameter output itu adalah parameter yang akan menyimpan nilai yang dihasilkan oleh suatu subrutin. Yang ketiga adalah parameter input atau output, yaitu parameter yang diperlukan suatu subrutin sebagai masukan untuk melakukan aksi tertentu yang nanti pada akhirnya subrutin akan diisi dengan nilai baru sebagai hasil eksekusi subrutin. Yang kedua yaitu parameter aktual adalah parameter yang mana variabel atau konstanta yang dipakai ketika subrutin dipanggil oleh program utama atau prosedur lain. Parameter aktual dapat berupa variabel atau konstanta, tapi parameter output itu harus berupa variabel karena akan menyimpan hasil eksekusi prosedur. Selanjutnya yaitu implementasi atau contoh programnya dapat dilihat di layar. Di sini ada program di sebelah kiri dan di kanan adalah outputnya. Di sini menggunakan include IOStream atau library IOStream, kemudian using namespace std. Void. Jadi fungsi void itu semacam program yang tidak bisa mengembalikan nilai balik. Tidak dapat mengembalikan nilai. Jadi void di sini adalah prosedurnya. Contoh prosedur 2 adalah nama prosedurnya atau nama subrutinnya. Dan ini adalah integer A. Integer main di sini adalah fungsi utamanya, dan ini di bawah merupakan subrutin yang terpisah dari fungsi utama. Di sini dideklarasikan lebar sama dengan 8, kemudian contoh prosedur 2. Nah, ini adalah pemanggilan nanti subrutinnya. Di sini isi subrutinnya integer panjang koma keliling, outputnya yaitu program prosedur menggunakan bahasa C++. Di sini printf lebar persegi panjang adalah 8 karena di sini memang lebarnya 8. Kemudian kita diminta untuk memasukkan panjang persegi, saya memasukkan panjang sama dengan 12. Kemudian akan dieksekusi keliling sama dengan panjang tambah lebar kali 2. Ini adalah rumus mencari keliling persegi panjang. Jadi program ini adalah program untuk mencari keliling persegi panjang yang di dalamnya terdapat suatu fungsi dan juga fungsi utama, kemudian diikuti oleh subrutin. Setelah subrutin ini, fungsi ini dieksekusi, maka akan muncul outputnya di sini, kemudian di return null. Ini adalah outputnya. Lebar persegi panjang adalah 8. Panjang perseginya yaitu 12, kemudian kelilingnya adalah 40 karena 8 tambah 12 dikali 2 sama dengan 40.
Selanjutnya yaitu pembahasan function. Adapun poin-poin dari function yang akan dibahas, yang pertama adalah definisi suatu fungsi, yang kedua adalah bentuk umum fungsi, yang ketiga adalah tujuan fungsi dibuat, yang keempat adalah cara kerja dari suatu fungsi, yang kelima adalah implementasi atau contoh programnya. Langsung ke yang pertama yaitu definisi fungsi. Apa yang dimaksud dengan fungsi? Jadi fungsi adalah suatu blok program yang digunakan untuk suatu pekerjaan tertentu. Fungsi adalah subprogram yang menerima data masukan, melakukan beberapa perhitungan dari data tersebut, kemudian mengembalikan output berupa sebuah data baru. Dengan kata lain, sebuah fungsi memetakan sebuah nilai dalam domain menjadi nilai lain dalam range dengan operasi atau proses tertentu. Pendeklarasian fungsi merupakan salah satu cara memecah persoalan ke dalam beberapa subpersoalan yang lebih mudah diselesaikan. Selanjutnya yaitu bentuk umum dari fungsi. Dapat dilihat di layar tipe, name, argumen 1, argumen 2, kemudian statement-nya. Di sini terbagi menjadi tipe, name, argumen, dan statement. Tipe adalah tipe data yang akan dikembalikan oleh fungsi. Name adalah nama dari fungsinya yang akan dipanggil fungsi. Yang ketiga adalah argumen, adalah tipe data yang diikuti oleh identifier, seperti dalam mendeklarasikan suatu variabel dan perlakuannya dalam fungsi menyerupai variabel. Yang keempat adalah statement, adalah badan dari fungsi, dapat berupa satu instruksi tunggal atau blok-blok dari instruksi dalam suatu program. Selanjutnya yaitu tujuan fungsi. Adapun tujuan dari suatu fungsi dibuat dalam bahasa C atau C++ adalah yang pertama adalah untuk mencegah pengulangan pembuatan suatu program. Yang kedua adalah untuk menghemat ukuran program karena beberapa perintah yang sama dan dijalankan beberapa kali dalam program dapat dijadikan satu kali saja dalam suatu fungsi. Kemudian fungsi tersebut dapat dipanggil berulang kali. Yang ketiga adalah memudahkan dalam mengembangkan program. Program dibagi menjadi beberapa subprogram kecil sehingga hal ini menjadi kunci dalam pembuatan program terstruktur. Menggunakan fungsi akan menyebabkan program lebih modular sehingga mudah dibaca dan dianalisa. Nah, salah satu fungsi ini disebut main atau fungsi utama. Program itu selalu akan dilaksanakan mulai dari main. Selanjutnya yaitu cara kerja dari suatu fungsi. Jadi fungsi itu bekerja menurut juga mekanisme pemanggilan pengembalian atau call return mechanism, yang mana dalam tahapan mekanismenya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi dipanggil dari program utama maupun fungsi lainnya. Yang kedua yaitu sekumpulan operasi dalam fungsinya nanti akan dieksekusi. Kemudian hasil eksekusinya nanti dikembalikan ke program utama atau fungsi lain yang memanggilnya. Selanjutnya yaitu implementasi atau contoh programnya. Dapat dilihat di layar, di kiri adalah contoh fungsinya di sini. Dan ini adalah outputnya. Di sini menggunakan include IOStream, di mana IOStream sebagai library-nya using namespace std. Kemudian di sini mendeklarasikan contoh fungsi integer, contoh fungsi integer A. Contoh fungsi adalah nama fungsinya. Nah, di sini fungsi utamanya integer main. Di dalamnya dideklarasikan luas 1, luas 2, total luas. Jadi program ini merupakan program untuk mencari total luas dari dua persegi panjang. Di sini outputnya ini contoh program function pada bahasa C++ yang ini di sebelah kanan. Kemudian di sini akan mengeksekusi luas 1 sama dengan contoh fungsi panjang. Nah, di sini ini adalah fungsi yang beda atau yang terpisah dari fungsi utama. Di sini nanti akan dipanggil untuk fungsi ini.
Di sini akan mengeksekusi luas dari persegi panjang. Di sini mendeklarasikan lebar, luas. Setelah itu outputnya adalah masukkan lebar persegi panjang. Kita akan diminta untuk memasukkan lebar. Kemudian akan mengeksekusi luasnya yaitu panjang kali lebar, dan outputnya adalah luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Setelah itu akan kembali ke sini, luas 2 sama dengan contoh fungsi panjang, dan terulang lagi seperti di luas yang pertama tadi. Setelah itu total luas sama dengan luas 1 tambah luas 2, maka nanti luas 1 ditambah luas 2 itu adalah total luasnya. Dan muncul output luas gabungan kedua persegi panjang adalah total luas. Dapat dilihat di outputnya di sebelah kanan sini. Ini contoh program function pada bahasa C++ yang ini. Ini contoh fungsi panjang. Dia dulu mengeksekusi bagian ini sehingga seperti ini. Masukkan lebar persegi panjang sama dengan 10. Luas perseginya adalah 5 karena panjangnya adalah 5. Dikali 10, lebarnya adalah 10 sama dengan 50. Kemudian luas yang kedua yaitu masukkan lebar persegi panjang yaitu 20. Karena panjangnya adalah 5, maka 20 kali 5 sama dengan 100. Setelah itu luas gabungan kedua perseginya yaitu total luasnya di sini. Luas gabungan kedua persegi panjang adalah 150 karena 50 tambah 100 adalah 150. Setelah itu kita akan membahas materi yang ketiga yaitu perbedaan subrutin dengan function. Adapun yang membedakan antara subrutin atau prosedur dengan fungsi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pada fungsi nilai yang dikirimkan itu terdapat pada nama fungsinya, sedangkan kalau di prosedur itu terdapat pada parameter yang dikirimkan sebagai acuan. Yang kedua itu karena nilai baliknya tadi berada di nama fungsinya, maka fungsi tersebut dapat digunakan untuk dicetak hasilnya. Atau nilai fungsi itu dapat langsung dipindahkan ke pengenal variabel yang lainnya. Sedangkan kalau di subrutin itu tidak dapat melakukan proses seperti ini. Selanjutnya yaitu nama prosedur itu tidak dapat digunakan langsung, tidak seperti pada nama fungsi. Yang dapat langsung digunakan dari sebuah prosedur adalah parameternya yang mengandung nilai balik. Pada dasarnya tidak ada yang membedakan secara signifikan antara prosedur dan fungsi pada bahasa C++. Namun yang hanya membedakan yaitu adalah return value atau nilai baliknya. Jika suatu program memiliki nilai balik atau return value, maka subprogram tersebut disebut dengan fungsi. Namun, jika program itu tidak memiliki nilai balik, maka subprogram tersebut merupakan suatu prosedur. Jadi, itulah tadi materi kita pada presentasi kali ini. Adapun kesimpulan kita pada pembahasan kali ini yaitu subrutin dan function merupakan suatu subprogram atau bagian dari suatu program yang mana dibuat dengan tujuan untuk melakukan suatu eksekusi atau pekerjaan tertentu. Nah, subprogram ini terbagi menjadi subrutin dan function. Subrutin adalah blok program yang mana tidak bisa mengembalikan nilai atau hasil atau tidak memiliki return value. Sedangkan function atau fungsi dapat membalikan nilai atau hasil atau memiliki return value. Tetapi pada kasus bahasa C++ sendiri itu keduanya dapat diatur untuk memiliki nilai balik atau return value. Sekian presentasi kita pada kesempatan kali ini. Jika terdapat kesalahan dan kekeliruan, saya selaku pembawa materi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.